Kita semua tahu bahwa anak memiliki 8 kecerdasan menurut Gartner. Dan tentunya 8 kecerdasan itu menggambarkan bahwa anak memiliki cara belajar dan gaya belajar yang berbeda-beda. Bagaimana ngajar yang sesuai dengan 8 kecerdasan itu? Ikuti. Audio Jungle. Audio Jungle. Ada 8 kecerdasan atau 8 inteligensi yang dipaparkan oleh Gartner. Nah, ke-8 kecerdasan itu tentu ada cara-cara mengajar, strategi mengajar, metode mengajar yang cocok sesuai dengan kecerdasannya. Tapi semua pasti bertanya, bagaimana dengan klasikal? Itu kan untuk individu. Kalau klasikal, coba dilihat dari klasikal itu rata-rata kelas Anda berdimensi kecerdasan yang mana. Ketika diketahui dia kecerdasan linguistik, atau diketahui kecerdasan musikal, atau spasial, maka guru di kelas harus dominan terhadap kecerdasan itu. Nah, berikut setiap kecerdasan logis matematis itu adalah kecerdasan yang bercirikan bahwa anak suka berpikir logis dan suka hitung-hitungan, suka bermain angka. Cara mengajarnya, 1, memainkan permainan logika. 2, memilih situasi-situasi yang menginspirasi siswa untuk memikirkan dan mengkonstruksikan pemahaman tentang angka-angka. Yang ketiga, membawa siswa ke laboratorium komputer, museum sains, dan pameran elektronik. Nah, yang keempat, siswa mengerjakan kegiatan-kegiatan matematika bersama-sama. Lalu yang kedua, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik biasanya ditandai oleh anak mahir berbahasa, suka sekali menggunakan bahasa. Mengajarnya, yang pertama, membacakan untuk siswa atau meminta siswa membacakan untuk Anda. Yang kedua, mendiskusikan pengarang-pengarang buku dengan anak-anak. Yang ketiga, mengunjungi perpustakaan dan toko buku, lalu anak diajak untuk membaca buku-buku di sana. Nah, yang keempat, meminta siswa untuk membuat catatan harian. Bagaimana dengan kecerdasan musikal? Kecerdasan musikal ditandai oleh anak yang gemar sekali mendengarkan musik, gemar sekali untuk membirama, menadakan sesuatu. Nah, strategi mengajarnya, 1, menyediakan tape recorder bagi siswa untuk didengarkan tentunya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memainkan alat-alat musik. Yang ketiga, menciptakan peluang kepada siswa untuk menggubah musik. Nah, yang keempat, membawa siswa ke konser. Itulah logis, matematis, linguistik, dan musikal. Lalu, bagaimana dengan spasial? Kecerdasan spasial itu ditandai oleh kemampuan anak yang memiliki ilmu ruang dan ilmu waktu. Ketika dia berada di mana, dia mampu menentukan mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Nah, strategi mengajarnya, yang pertama, memiliki bahan-bahan kreatif untuk digunakan siswa. Yang kedua, memerintahkan siswa untuk melacak maze dan membuat grafik. Yang ketiga, membawa siswa ke museum seni. Yang keempat, berjalan-jalan dengan siswa dan memerintahkan mereka untuk memvisualisasikan tempat mereka berada. Menggambar peta berdasarkan pengalamannya. Nah, lalu bagaimana anak yang punya kecerdasan bodily kinestetis? Kecerdasan bodily kinestetis ditandai oleh anak yang senang bergerak, senang gunakan tangan, gunakan kaki, meloncat, gunakan badan, lari ke sana ke sini. Lalu bagaimana cara mengajarkannya? Seperti ini. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan fisik. Yang kedua, memberikan area tempat siswa dapat bermain. Nah, yang ketiga,
membawa siswa ke event olahraga atau pertunjukan balet. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan menari. Itu semua terkait dengan gerak. Karena anak bodily kinestetis ini senang dengan bergerak. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Interpersonal itu adalah bagaimana anak memiliki kesenangan untuk berhubungan dengan orang lain. Ya, cara mengajarnya mendorong siswa untuk bekerja berkelompok. 2, membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, yang ketiga, menyediakan permainan-permainan kelompok untuk dimainkan oleh siswa. Yang keempat, mendorong siswa untuk masuk ke klub, kelompok-kelompok tertentu. Ya, klub yang berkaitan dengan orang lain supaya dia bisa sinergi. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh anak dari sisi dalam dia sendiri. Jadi dia memiliki perhatian dari hati, pikiran, dan jiwanya. Bagaimana cara mengajarkannya? Yang pertama, mendorong siswa untuk memiliki hobi dan minat. Yang kedua, menyimak perasaan siswa dan memberikan umpan balik sensitif kepada mereka. Yang ketiga, mendorong siswa untuk menggunakan imajinasinya. Nah, yang keempat, memerintahkan siswa untuk membuat catatan hadiah dan buku tempel untuk menyimpan berbagai ide dan pengalamannya. Karena anak intrapersonal itu rata-rata kaya dengan gagasan, ide, ada-ada saja idenya. Kemudian yang terakhir, kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik ini biasanya ditandai oleh anak yang suka dengan alam. Jadi dia suka berada di alam terbuka, suka dengan sungai, suka dengan gunung, suka dengan lapangan, suka dengan tanaman, dan lainnya. Nah, cara mengajarkannya yang pertama, membawa siswa ke museum sains, supaya anak bisa menguji coba tentang sains, aliran air, bagaimana penggunaan daun, batang di dalam museum itu. Kemudian yang kedua, membangun pusat belajar alam di kelas. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan alam, outdoor. Ya. Nah, yang keempat, memerintahkan siswa untuk membuat koleksi flora dan fauna. Anak-anak naturalistik biasanya tidak kerasan di dalam kelas. Dia inginnya belajar di luar kelas. Nah, itulah 8 kecerdasan, dan Anda juga bisa menambahi cara-cara mengajar yang pas sesuai dengan kecerdasan itu. Demikian 8 kecerdasan yang disampaikan oleh Gardner. Audio Jungle. Audio Jungle.